Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun di saat itu, Jen Xianyong tiba-tiba pulang. Jen Xianyong dalam keadaan mabuk pun bergumam sesuatu yang tidak jelas dan nampak sangat kesal. Hingga Jen Xianyong kini membuka pintu rumah. Lin Yuchang pun seketika sadar bahwa seseorang baru saja membuka pintu. Mendengar dari suaranya, Lin Yuchang yakin bahwa Jen Xianyong pulang ke rumah. Lalu ekspresi Lin Yuchang pun seketika berubah menjadi panik dan meminta Shen Yuan untuk diam. Dalam pikiran Lin Yuchang, jika Zheng Xianyong benar-benar mengetahuinya, dirinya akan kehilangan semua keuntungan bercerai dan membagi aset. Dirinya bahkan mungkin akan hancur total. Namun Shen Yuan seketika berdiri dan mengatakan bahwa dirinya akan mengunci pintunya. Lin Yuchang pun merasa heran dan bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana hati Shen Yuan begitu tenang dalam situasi seperti ini. Lalu Zheng Xianyong yang sudah berada di rumah bertanya-tanya apakah tidak ada orang di rumah. Dan Lin Yuchang membiarkan AC-nya menyala. Apakah Lin Yuchang pikir listrik gratis? Zheng Xianyong juga menyebut Lin Yuchang sebagai wanita bodoh, bermalas-malasan sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa. Bahkan tidak bisa menangani pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Bahkan tidak bisa menuangkan dirinya segelas air. Lalu saat Zheng Xianyong ingin masuk ke kamar, Zheng Xianyong merasa heran apa yang terjadi. Mengapa pintu kamar terkunci dari dalam? Sedangkan Shen Yuan meminta Lin Yuchang untuk diam. Lin Yuchang pasti tidak ingin suaminya mengalami masa-masa sulit. Hingga Lin Yuchang menahan semua suaranya dan menutup mulutnya. Lalu Zheng Xianyong pun marah-marah sendiri dan menyebut Lin Yuchang masih menyimpan dendam pada dirinya. Sepertinya pulang malam itu adalah masalah besar. Duduk di posisinya tentu saja dirinya harus menghadiri beberapa acara sosial. Sedangkan Shen Yuan saat ini sedang melakukan perbaikan yang mendalam dan penuh konsentrasi hingga Lin Yuchang pun menahan semua ini dalam diamnya. Lalu Zheng Xianyong pun pada akhirnya masuk ke kamar sebelah dengan keadaan marah-marah dan menyebut Lin Yuchang yang tidak mengizinkannya masuk. Dirinya mengerti, setidaknya dirinya tidak perlu melakukan tugas seorang suami malam ini. Lebih baik lagi dirinya harus lebih bersemangat untuk besok di bar. Dan tak berselang lama, Zheng Xianyong tertidur dengan pulas. Lalu Lin Yuchang meminta kepada Shen Yuan untuk tidak melakukannya dengan sekeras itu. Suaminya tepat di sebelah dinding. Shen Yuan menyebut bahwa Zheng Xianyong sudah tidur. Dia tidak akan mendengar apa-apa dan meminta Lin Yuchang untuk santai. Itu yang membuatnya sangat menegangkan. Dan suara benturan servis ini pun beradu dengan suara dengkuran dari Zheng Xianyong. Shen Yuan menyebut dengkuran Zheng Xianyong sangat keras, sampai dirinya bergerak seirama tanpa menyadarinya. Lalu Lin Yuchang menilai bahwa Shen Yuan sedang bermain api. Dirinya tidak bisa kehilangan kendali. Dirinya benar-benar tidak bisa bersuara, tapi Shen Yuan benar. Perasaan ini hanya saja tidak terkalahkan. Lalu paginya, Zheng Xianyong yang bangun pun merasa kepalanya masih terasa pusing. Bar itu pasti menjual minuman palsu kemarin malam. Saat Zheng Xianyong berjalan ke dapur, Zheng Xianyong agak kaget mendapati Lin Yuchang sedang memasak. Zheng Xianyong bertanya-tanya dalam pikirannya apa ini. Lin Yuchang tidak membuat sarapan selama 2 tahun. Apa yang telah terjadi padanya?
Namun Zheng Xianyong merasa punya istri yang baik di rumah dan pilihan sampingan di luar inilah hidup. Hidup pria seharusnya seperti ini. Lalu Zheng Xianyong bertanya Lin Yuchang mengunci pintu lagi kemarin malam. Bagaimana dengan tidur Lin Yuchang? Lin Yuchang mengaku tidurnya nyenyak. Melihat Lin Yuchang berekspresi seperti itu, Zheng Xianyong merasa ada yang aneh. Lin Yuchang tiba-tiba sangat baik pada dirinya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Zheng Xianyong seketika pergi ke kamarnya dan bertanya-tanya apakah Lin Yuchang melakukan sesuatu di belakangnya. Saat memeriksa, Zheng Xianyong tidak menemukan rambut di tempat tidurnya. Tidak ada noda aneh, tempat sampah juga bersih. Tidak ada tisu serta tidak ada sarung tangan latek. Zheng Xianyong pun merasa bahwa dirinya mungkin hanya terlalu banyak berpikir. Lalu Lin Yuchang segera mengajak Zheng Xianyong untuk makan. Kemudian Zheng Xianyong mengatakan bahwa dirinya bersumpah dirinya mendengar suara benturan di dinding dalam mimpinya. Zheng Xianyong bertanya apakah Lin Yuchang mendengar sesuatu. Lin Yuchang mengaku bahwa tidak mendengar apapun, itu pasti hanya bayangan Zheng Xianyong. Dirinya tidur sangat nyenyak malam tadi. Lalu Zheng Xianyong menyebut bahwa dirinya pasti cuma membayangkannya saja. Zheng Xianyong juga bertanya bukankah Lin Yuchang bilang AC-nya rusak. Sekarang sepertinya baik-baik saja. Lin Yuchang mengatakan bahwa dirinya meminta seseorang untuk memperbaikinya. Dalam pikiran Lin Yuchang, suara yang Zheng Xianyong dengar itu adalah suara AC yang sedang diperbaiki. Shen Yuan tidak hanya menyembuhkan rasa sakitnya, tapi juga menyembuhkan hatinya. Di sisi lain di sebuah kafe, salah satu sahabat dari Zhao Wanting yang bernama Li Ying bertanya kepada Zhao Wanting, apa yang salah dengan Zhao Wanting? 2 hari tanpa tidur, apa yang telah terjadi? Zhao Wanting menyebut bahwa Li Ying tidak akan mengerti. Mantannya sedang hidup mewah. Dirinya benar-benar ingin mati. Li Ying pun bertanya mantan yang mana. Zhao Wanting menyebut bahwa mantannya si Shen Yuan. Kata-kata Li Ying kedengarannya seperti dirinya punya seluruh daftar nama mantannya. Lalu Li Ying pun bertanya bagaimana Shen Yuan menjadi kaya, bukankah dia menjual mobilnya setelah keluarganya bangkrut? Zhao Wanting menyebut Li Ying tidak tahu. Setelah mereka putus, dia sepertinya melompat lebih tinggi, menghabiskan 3 juta untuk membelikan rumah untuk seorang wanita, membeli mobil Force 911 untuk seorang pelatih kebugaran yang harganya 2 juta. Li Ying pun bertanya apakah ini serius, lebih dari 5 juta dibelanjakan hanya seperti itu. Li Ying pun bertanya bagaimana Zhao Wanting tahu bahwa itu benar. Zhao Wanting menyebut bahwa wanita itu adalah pelatih pribadinya. Dia sendiri yang memberitahu dirinya, bahkan memposting tentang mobil itu di media sosial. Setelah bertemu Shen Yuan, dia berhenti dari pekerjaannya. Zhao Wanting pun bertanya kepada Li Ying mengapa dirinya sangat sial. Seharusnya dirinya yang ada di sana. Dalam pikiran Zhao Wanting, pasti dirinya sudah gila dulu. Dirinya benar-benar meninggalkan Shen Yuan demi Zunge. Sekarang Shen Yuan kaya, dirinya bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Lalu Li Ying menyebut bahwa masa lalu tetaplah masa lalu. Cari saja orang yang baru. Dengan penampilan Zhao Wanting tidak sulit menemukan pria baik. Zhao Wanting bekerja di maskapai penerbangan. Zhao Wanting pasti sering bertemu orang kaya. Jutawan mudah ditemukan. Zhao Wanting pun bertanya soal jutawan ini. Dirinya tidak akan membahas seseorang yang berharga kurang dari 10 juta sekarang. Li Ying pun bingung mendengarnya. Lalu Zhao Wanting menekankan bahwa dirinya ingin kembali bersama Shen Yuan. Tapi Shen Yuan memblokir dirinya di media sosial, bahkan di telepon. Dirinya bahkan tidak bisa menemukannya di sekolah. Zhao Wanting pun bertanya-tanya bagaimana bisa Shen Yuan sangat tidak berperasaan. Li Ying pun menyebut itu sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Jalani saja hidup Zhao Wanting dan turunkan ekspektasi Zhao Wanting sedikit. Zhao Wanting pun mengatakan bahwa Li Ying adalah sahabatnya. Li Ying tahu dirinya. Dirinya hanya tidak bisa menurunkan standar dirinya sekarang. Tidak sama sekali. Memikirkan Shen Yuan menghabiskan uang pada wanita-wanita itu saja membuat hatinya berdarah. Uang itu seharusnya menjadi miliknya. Zhao Wanting seketika menarik tangan Li Ying dan meminta Li Ying untuk ikut dengannya dan menemukan Shen Yuan. Li Ying pun seketika mengirim sebuah pesan dan meminta seseorang untuk mengirimkan kepada dirinya nomor rumah sakit jiwa Xing Cheng segera. Temannya sedang kehilangan akal, jika dokter tidak segera datang akan terjadi sesuatu yang buruk.
Di sisi lain di waktu yang sama di Hotel Junyue, Meng Lu kini sedang menatap keluar jendela. Shen Yuan pun menegur Meng Lu dan bertanya apa yang Meng Lu lakukan, melamun di depan jendela melihat pemandangan sungai. Meng Lu merasa aneh. Kebugaran dan rencana makan Shen Yuan semuanya dirancang secara ilmiah. Tetapi kenaikan berat badan dan otot Shen Yuan jauh melampaui apa yang dirinya harapkan. Shen Yuan meningkat jauh lebih cepat daripada orang normal. Shen Yuan menyebut bahwa dirinya tidak seperti orang lainnya. Lalu saat di kamar mandi, Shen Yuan pun kini memeriksa kembali statistiknya. Shen Yuan menilai bahwa dengan olahraga teratur bahkan kekebalan dan aktivitas otaknya meningkat. Tugas kebugaran ini seharusnya bukan tugas lagi, melainkan harus menjadi kebiasaan. Kebanyakan orang berada dalam kondisi kesehatan yang subsehat. Begitu basis startup dirinya stabil, dirinya akan pergi ke ruang publik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sambil menghasilkan uang dan membangun pengaruh. Setelahnya, Shen Yuan pun meminta Meng Lu untuk tidak perlu menunggunya malam ini. Dirinya punya rencana lain. Meng Lu pun mengerti dan mempersilahkan Shen Yuan, dirinya akan menunggu panggilan Shen Yuan. Dalam pikiran Meng Lu, setiap pagi dirinya menyiapkan makanan dan pakaian kebugaran untuk Shen Yuan. Dirinya akhirnya merasa dibutuhkan. Mungkin dengan cara ini dirinya bisa tinggal di sisi Shen Yuan selamanya. Kemudian saat Shen Yuan berada di mobil, Shen Yuan berpikir, Meng Hui adalah salah satu yang pertama bersama dirinya. Selain dari 2 tas dan janji samar miliaran, dirinya tidak mendapatkan banyak. Bahkan Chena dan Meng Lu yang datang belakangan mendapatkan rumah dan mobil. Dirinya berhutang budi pada Meng Hui. Hari ini dirinya akan menebusnya dengan benar. Sementara itu di restoran masakan Yunan dekat gerbang universitas. Saat ini Meng Hui sedang makan bersama orang lain. Seorang wanita mengatakan kepada Meng Hui bahwa tempat makan ini sangat bagus. Si wanita pun bertanya apakah Meng Hui sering ke sini bersama teman sekelasnya. Meng Hui pun membenarkan hal itu dan terkadang dirinya ke sini bersama teman-temannya. Dan diketahui bahwa wanita ini adalah sepupu Meng Hui yang bernama Song Juan dan sepupu iparnya yang laki-laki bernama Zheng Jian. Lalu Zhang Jian pun bertanya kepada Meng Hui apa jalur karir untuk jurusan perdagangan internasionalnya. Meng Hui berada di tahun pertama sekarang. Dan Meng Hui sudah waktunya berpikir tentang magang. Meng Hui menyebut bahwa magang dimulai semester depan. Dirinya belum banyak memikirkan pekerjaan. Zhang Jian mengatakan bahwa Meng Hui harus mempersiapkan diri lebih awal. Universitas Meng Hui bukan yang terbaik, jadi Meng Hui harus merencanakannya dengan hati-hati. Meng Hui pun mengerti. Lalu Song Jiwan bertanya apakah Meng Hui sudah punya pacar. Jika tidak, kuliah akan lebih sulit setelah lulus untuk menjalin sebuah hubungan. Zhang Jian pun membenarkan hal itu. Sepupu dirinya adalah seorang senior di Universitas Xiangda. Sudah magang di perusahaan Fortune 500. Dia disukai oleh bosnya. Jika Meng Hui tidak punya pacar, mungkin mereka berdua bisa terhubung. Meng Hui menyebut bahwa itu tidak perlu, dirinya sudah punya pacar. Song Juan pun bertanya kapan itu terjadi, mengapa mereka belum mendengarnya. Meng Hui menyebut bahwa dia adalah teman sekelasnya. Mereka baru bersama selama setengah bulan, jadi dirinya belum memberitahu keluarga. Zhang Jian seketika menyebut bahwa berkencan bukanlah permainan. Sekolah Meng Hui bukanlah yang terbaik. Memilih sembarang orang bisa membuat hidup lebih sulit setelah lulus. Meng Hui pun mengucapkan terima kasih atas perhatian Zhang Jian, tapi dirinya rasa hidup tidak akan sulit baginya. Zhang Jian menyebut bahwa Meng Hui belum bekerja. Jujur saja, lulus sekolah sering bekerja di perusahaan kecil dengan gaji rata-rata. Meng Hui dan pacar Meng Hui mungkin akan kesulitan secara finansial. Sepupunya setidaknya punya prospek yang solid. Song Juan pun meminta Zhang Jian menghentikan ini. Meng Hui punya rencananya sendiri. Zhang Jian pun mengatakan bahwa dirinya khawatir pacar Meng Hui mungkin tidak cukup baik dan Meng Hui akan menderita. Mendengar hal ini, Meng Hui meminta mereka untuk tidak khawatir. Dalam pikiran Meng Hui, Universitas Xiangda dan perusahaan Fortune 500 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Shen Yuan. Jika dirinya memberitahu mereka, Zhang Jian mungkin akan trauma. Lalu Meng Hui pun mengatakan kepada sepupunya bahwa dirinya perlu pergi lebih awal. Song Juan pun bertanya apakah Meng Hui ada rencana sore ini. Meng Hui menyebut bahwa pacarnya mengajak dirinya untuk membeli rumah. Song Juan pun kaget mendengar hal ini.
Jiang Jian menyebut bahwa itu bukan lelucon. Jiang Jian pun bertanya apa latar belakang keluarganya. Bahkan jika kota bintang tidak semahal kota-kota besar, sebuah tempat masih berharga 1 sampai 2 juta. Tidak ada keluarga waras yang akan membeli rumah untuk seorang gadis sebelum menikah. Meng Huwei pun menyebut bahwa dirinya tidak bercanda, dirinya tidak yakin tentang keluarganya. Tapi dia pribadi punya uang. Meng Huwei pun seketika menunjuk keluar jendela bahwa pacarnya ada di sana. Lalu Shen Yuan pun masuk dan mendekat kepada Meng Huwei serta bertanya apakah Meng Huwei sudah siap pergi. Meng Huwei seketika memperkenalkan Shen Yuan kepada sepupu dan sepupu iparnya. Shen Yuan pun menyapa mereka serta meminta maaf bahwa dirinya berjanji pada Meng Hui akan pergi melihat rumah hari ini. Tidak bisa bergabung dengan mereka untuk makan siang. Dirinya akan mentraktir mereka lain kali dan dirinya yang akan membayarnya. Song Juan menyebut itu tidak apa-apa dan meminta Shen Yuan untuk tidak khawatir. Mereka semua keluarga sekarang, banyak kesempatan nanti. Jiang Jian yang masih syok pun tidak menyangka mereka akan membeli rumah. Song Juan menyebut bahwa Shen Yuan mengendarai mobil seharga 3 juta. Membeli rumah bukanlah apa-apa. Di sisi lain, Jiang Jian terus memamerkan prestasi sepupunya dan bahkan mencoba menjodohkan dengan Meng Hui. Ini adalah momen yang benar-benar memukul wajah mereka. Kemudian setelah sampai di sebuah agen pemasaran, Shen Yuan mengatakan bahwa apartemen full furniture dengan luas 166 meter persegi. Dua tempat parkir seharga 3 juta lebih sudah dibayar penuh. Sekarang apartemen ini milik Meng Hui. Meng Hui pun mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Shen Yuan menilai pembelian rumah ini memberinya cashback sebesar 6 juta lebih. Sekarang aset liquidnya mencapai 31,79 juta. Lalu Shen Yuan bertanya soal Meng Hui yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nanti dirinya carikan film jab untuk Meng Hui. Karena Meng Hui pintar dan terampil, Meng Hui pasti akan mempelajarinya dengan cepat. Meng Hui yang malu pun meminta Shen Yuan menghentikan hal ini dan seketika tingkat kesukaan Meng Hui kembali meningkat. Shen Yuan menilai, tingkat kesukaan Meng Hui meningkat dari 91 ke 93. Mencapai 100 membutuhkan waktu dan usaha. Dengan ini dirinya akan mencoba dorongan lebih jauh malam ini. Sementara itu, Long Jinghan saat ini telah mengirim pesan kepada Shen Yuan dan menyapa Shen Yuan serta bertanya apa yang sedang Shen Yuan lakukan. Dirinya ingin bertanya tentang memulai bisnis. Long Jinghan yang menunggu dengan bosan menilai bahwa Shen Yuan menerima permintaan pertemanan dirinya tetapi tidak membalas pesan apapun. Long Jinghan pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesibuk apapun Shen Yuan tidak bisakah membalas pesannya sekali saja. Dirinya benci orang yang meminta perhatian, tapi dirinya sudah menjadi orang itu. Lalu seorang gadis memberitahu yang lain untuk tidak terjebak dalam hal ini. Persaingan terlalu ketat, mengejar Shen Yuan tidak ada gunanya. Asrama mereka penuh dengan gadis-gadis berkualitas. Mengapa mereka harus merendahkan diri mereka sendiri? Mereka pun membenarkan hal itu. Mereka harus fokus belajar serta mendapatkan sertifikat. Dengan ini mereka akan pergi ke perpustakaan. Mendengar omongan ini, Long Jinghan bertanya soal perpustakaan ini. Maksud mereka menyelinap keluar untuk menyusun rencana bisnis lagi. Mereka terlalu mendramatisir. Long Jinghan menyebut bahwa untuk seorang miliarder seperti Shen Yuan, gadis mana yang tidak akan jatuh cinta padanya. Dirinya tidak bisa menilai, dirinya juga sama. Dengan ini dirinya akan mulai bekerja untuk merencanakan bisnisnya. Di tempat lain, Shen Yuan pun bertanya kepada Meng Hui, sudahkah Meng Hui memikirkan masa depannya? Meng Hui mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkannya. Haruskah dirinya mendaftar ke inkubator bisnis? Shen Yuan mengatakan bahwa itu mungkin saja, tapi dirinya juga punya usaha lain. Dirinya akan menyiapkan sesuatu untuk Meng Hui. Dalam pikiran Shen Yuan, dengan Meng Hui menjadi tipe posesif. Jika dia selalu di kampus, dirinya tidak dapat beroperasi dengan bebas untuk membangun timnya sendiri. Meng Hui tidak bisa selalu ada. Lalu Shen Yuan pun bertanya, bukankah Meng Hui ingin mempelajari beberapa teknik asing? Dengan ini mereka akan coba lihat beberapa nama artis yang terkenal dari film jab. Guru mana yang akan Meng Hui pilih? Meng Hui pun kaget mendengarnya dan bertanya bagaimana Shen Yuan tahu begitu banyak nama. Shen Yuan menyebut bahwa dirinya baru saja mencarinya secara online. Dirinya tidak tahu sampai sekarang. Meng Hui pun mengerti dirinya akan memilih satu secara acak dengan mata tertutup.
20 menit kemudian Meng Hui yang telah mempelajari teknik dari guru yang dipilihnya menyebut bahwa ini terasa pas. Apakah Shen Yuan menyukainya? Shen Yuan pun meminta Meng Hui untuk tidak berhenti. Meng Hui mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka dirinya bisa mempelajari ini. Jika dirinya teruskan, apakah Shen Yuan semakin ingin bersama dirinya? Dalam pikiran Shen Yuan, untuk kecantikan kelas yang berusaha sekeras ini, dirinya butuh 10 orang lagi yang seperti Meng Hui. Lalu keesokan paginya, telepon Shen Yuan seketika berbunyi. Segera Shen Yuan menjawab panggilan ini dan ternyata itu dari Li Yuhang. Li Yuhang segera meminta Shen Yuan untuk segera datang. Shen Yuan pun bertanya ada keadaan darurat apa. Li Yuhang mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk mengobrol. Dirinya sudah mengirim Shen Yuan lokasinya dan Shen Yuan harus segera ke sini sekarang. Shen Yuan pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.